Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Niatnya bukan untuk memperkeruh, tetapi karena tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar. Akhirnya Felicia Tisu buka suara, ya, setelah beberapa saat mungkin tidak terekspos lagi, diungkap kembali oleh Felicia Tisu melalui sebuah channel YouTube pribadinya dan dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, guys. Nah, dari sini kita akan coba paling tidak belajar hal-hal tertentu yang penting untuk kita pada waktu kita sedang menjalin sebuah relasi berpacaran atau akan masuk dalam sebuah masa berpacaran. So, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini sebanyak mungkin, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan melalui media ini. So, check it out. Halo guys, Joy Manik di sini dan kita akan sedikit membahas sebuah kisah yang memang dulu romantika muda-mudi antara Felicia Tisu dengan anaknya Pak Jokowi yang setelah 5 tahun berpacaran lalu kemudian putus. Nah, makanya ada istilah ghosting yang keluar dan saya melihat ini kemudian diungkap kembali oleh Felicia Tisu melalui sebuah channel YouTube pribadinya dan dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, guys. Nah, dari sini kita akan coba melihat dan ya paling tidak belajar hal-hal tertentu yang penting untuk kita pada waktu kita sedang menjalin sebuah relasi berpacaran atau akan masuk dalam sebuah masa berpacaran. Akhirnya Felicia Tisu buka suara, ya, setelah beberapa saat mungkin tidak terekspos lagi, dan pada waktu dia merilis videonya dan kurang lebih 9 menit, dan saya juga mendapatkan info ini dari sebuah instastory dari seorang rekan di Instagram yang kemudian juga menonton video ini. Dan kalau lo melihat video ini, maka video ini baru saja dirilis sesaat setelah kurang lebih 19 jam setelah video itu kemudian diungkapkan oleh Felicia Tisu. Sebelumnya mari kita melihat dulu dan menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Check it out. Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Maret 2021, 2 hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Disitulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau dengan perilaku kejitnya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga. In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion. They could not bear to see me treated with such unfairness. Dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya. Niatnya bukan untuk memperkeruh, tetapi karena tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar. 5 tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat. Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun. Namun, saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya, dan keluarga besar yang menguatkan saya. Beberapa bulan sudah berlalu, dan saya berusaha untuk membangkitkan diri dan menjalankan hidup baru saya ini. However, under the scrutiny of the public eyes, dan dengan tidak adanya etika baik dari Bapak Jokowi dan keluarga, telah memberikan peluang untuk orang-orang di sosial media untuk menggoreng dan menghujat saya dan keluarga, seperti ibu dan nenek saya, sampai saya pun secara langsung dihujat secara ras, agama, suku, keluarga negaraan, dan juga dengan menggunakan kata-kata kotor yang merendahkan harga diri saya sebagai wanita.
Bisa dibayangkan dampak beratnya untuk saya dan keluarga. Saya rasa Bapak Jokowi yang juga mempunyai anak perempuan dan juga cucu-cucu perempuan bisa merasakan sebagai orang tua apabila ini terjadi kepada pihak beliau. Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh, ini tapi masalah etika dalam penyelesaian masalah kekeluargaan. Saya ingin bisa menjalankan hidup saya dengan legowo tanpa selalu diusik. Karena tidak ada penyelesaian baik dari pihak beliau, maka saya harus berbicara yang sebenar-benarnya kepada publik agar saya dan keluarga tidak dipertanyakan lagi satu persatu, apalagi diusik dengan hujatan yang kejam. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita, tapi pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri. Seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, sosok pemimpin moderat yang sangat saya kagumi. Pancasila dan konstitusi begitu mudah diucapkan oleh para elit dan penguasa. Namun mengapa mereka begitu sulit melaksanakannya? Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Waisak bagi seluruh umat yang merayakannya. Terima kasih. Oke teman-teman, Felicia dengan menangis masih juga menyampaikan banyak pergumulan dan kerinduannya untuk bisa disampaikan apa yang menjadi pergumulan dalam hatinya. Dan sekali lagi ini memang berat banget guys. Saya yakin sekali sebagai seorang wanita ya yang sudah menginvestasikan banyak hal ya, waktu pikirannya bersama dengan seorang pria selama 5 tahun. Ya ini pasti berbeda kalau kita yang cowok gitu ya. Mungkin kalau kita yang cowok ya pasti ada bekas-bekas yang kita sulit untuk lupakan. Tetapi mungkin buat cowok ya I don't know lah ya. Mungkin ya tidak lebih seperti perempuan lah. Karena perempuan kan banyak melibatkan perasaan ya. Sekali lagi cowok-cowok juga pasti pakai perasaan juga sih. Tapi paling tidak dengan ungkapan yang disampaikan oleh Felicia Tissue ini, saya melihat ada beberapa hal yang penting guys, yang kita bisa catat dan kita bisa pelajari bersama-sama. Khususnya buat lo semua yang hari ini sedang berpacaran. Nah, apa aja tuh yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah tidak ada yang pasti dari sebuah relasi pacaran. Jadi kalau lo tahu, ini sudah 5 tahun dan tentu saja pasti ada banyak mimpi, harapan, bahkan konon sudah membangun sebuah bisnis bersama dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, relasi berpacaran bukanlah sebuah kepastian bahwa kalian nanti pasti akan di ujung pasti akan menikah. Ya, dan kita tahu kalau kita di dalam kekristenan kita yakin pernikahan itu adalah satu kali untuk selamanya. Walaupun demikian guys, faktanya ada banyak orang yang sudah menikah lalu kemudian juga bercerai. Artinya sekali lagi tidak ada yang pasti dalam sebuah relasi. Yang pasti adalah ketika kita ini belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, ini pesan yang penting banget buat kita semua. Pada waktu kita berpacaran khususnya buat cewek-cewek kali ya. Jangan berikan seluruh hidupmu buat pasanganmu, tapi serahkan seluruh hidupmu buat Tuhan. Nah ini yang penting, ini formula yang paling jitu men. Kalau nggak begitu, lalu merasa ya oke lah, gue udah yakin nih sama si cowok atau cowok gue udah yakin sama si cewek, lalu lu kasih segalanya, nanti ujung-ujungnya akan memberikan sebuah rasa kecewa yang luar biasa guys. Karena nggak ada yang pasti dalam sebuah relasi berpacaran, nggak ada yang pasti. Oleh karena itu, gue sih merekomendasikan buat teman-teman sekalian pada waktu kita menjalin sebuah relasi berpacaran, ya paling tidak punya seorang mentor yang pasti ya, mentor yang bisa memberikan sebuah penengah. Jadi jangan sampai nanti kejadiannya kayak ghosting gitu ya, tiba-tiba dia memblokir, menutup semua akses media sosial, akses tentang telekomunikasinya, sehingga tidak bisa lagi dihubungi lalu he's gone. Dan itu menyakitkan banget, pasti menyakitkan banget. Tetapi, itu tadi, kalau lu punya mentor, paling enggak lu bisa mencoba untuk mengevaluasi diri. Karena gini, pacaran itu adalah sebuah fase yang mau kita ini mau menikah. Jadi, pacaran tuh bukan sebuah fase untuk saling memiliki sebenarnya. Tapi saling mengenali. Ya, saling memiliki itu nanti, ya setelah sudah sampai di dalam sebuah tahap pernikahan.
Nah, pada waktu pacaran itulah ada banyak hal yang kita bisa kenalin nih. Misalnya cowok-cowok belajar untuk tanggung jawab, cewek-cewek juga tuh bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi keluka-lukanya di dalam dirinya. Karena setiap orang kan adalah akumulasi dalam masa lalunya ya. Jadi kita harus belajar untuk mengenali apa yang sebenarnya kita ini mau ubah atau saling melengkapi di dalam perjalanan berpacaran. So guys, sekali lagi gue sih mengusulkan buat teman-teman semua yang sedang berpacaran atau akan berpacaran, serahkan hidupmu itu kepada Tuhan, bukan kepada pasanganmu. Karena berapa lama pun, berapa canggihnya pacarmu, itu nggak akan pernah bisa membuat lu yakin bahwa dia adalah pasangan yang daripada Tuhan. Nggak ada kepastian itu guys, nggak ada. Sekali lagi gue kasih tahu, nggak ada kepastian itu. Jadi kalau memang nggak ada kepastian itu, maka kita bersandarnya kepada yang pasti aja, jangan bersandar kepada pasangan, tapi bersandar kepada Tuhan yang pasti. Artinya kalau memang Tuhan mau kita menikah sama dia, nggak ada yang bisa nutupin jalan kita guys. Tetapi kalau Tuhan bilang bukan dia, maka lu mau usahain apapun juga lu nggak akan pernah bisa married sama dia gitu loh. Jadi sekali lagi gue bukan ngomong bahwa apa yang dilakukan oleh Felicia Tisu negatif. Bagus banget 5 tahun, tetapi kalau ujungnya seperti ini memberikan sebuah pelajaran bahwa memang nggak bisa menuntut juga ya. Ya memang betul sih harus ada mediasi, harus ada tanggung jawab yang benar sih. Kalau memang memulai dengan baik, ya kita mengakhirinya juga dengan baik. Nah, bagian yang kedua yang kita bisa pelajari adalah gini guys, hati-hati dengan media sosial. Nah ini buat saya kadang-kadang jadi blunder, karena gini, kehidupan privasi kita nggak semuanya harus diekspos. Ya, sharing yang penting, bukan yang penting sharing. Sharing yang penting, bukan yang penting itu sharing. Jadi jangan sampai kita setiap hari, setiap jam, setiap menit mungkin ya melakukan sebuah foto bersama dengan pacar kita. Mungkin fotonya juga begitu sangat wow gitu ya. Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya pasangan, kita punya sosok yang kita cintai, yaitu that's good sih. Bukan salah juga gitu loh. Tapi kalau tidak ada momen-momen yang penting, misalnya kita mau upload sebuah foto nih, ya sebuah foto ini ya memang ada momennya, misalnya momen kapan jadian, setelah setahun, 2 tahun, atau memang mungkin momen keluarga dan seterusnya. Ya memang worth to remember. Ya layak untuk dikenang, Jadi kalaupun nanti bisa selesai putus, paling nggak semua kenangan-kenangan yang walaupun hanya jadi kenangan itu memberi sebuah gambaran bahwa Tuhan tuh menuntun kehidupan lu sama gua gitu loh dalam sebuah relasi berpacaran. Jadi sekali lagi guys, gua mau merekomendasikan buat kita semua, nggak usah semua hal yang sifatnya itu privacy itu diupload di media sosial. Kayaknya nggak penting juga sih, Nah ini adalah pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan. Kalau lu berpacaran, ya oke deh, kita bisa upload foto-foto tertentu yang memang worth to remember, layak untuk diingat. Ya sebuah kejadian yang nanti kalaupun nanti selesai kita nggak jadian lagi, ya nggak apa-apa sih. Itu kan sebuah perjalanan kehidupan yang kita bisa lihat sebagai sebuah ya momentum di dalam kehidupan lah, yang bisa nanti kita bagikan kepada mungkin setelah kita menikah ke anak kita atau ke teman-teman kita yang lainnya. Nggak semua kenangan yang buruk itu harus kita lupakan, tetapi kita harus menguasainya di zaman ini supaya kita tahu bahwa di dalam kenangan yang buruk Tuhan tetap baik. Ya, Tuhan tetap baik di dalam sebuah kenangan yang buruk karena dia membentuk kita hari ini menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Oke, pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan di dalam kasus ini adalah keterlibatan orang tua. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan, ya nggak banyak sih, beberapa pertanyaan. Apakah pada waktu kita berpacaran kita harus melibatkan orang tua? Dan jawaban gua definitely yes. Ya, kita harus melibatkan orang tua. Apalagi kalau misalnya kita sudah pacaran, ya kita harus memperkenalkan nih pasangan kita nih. Jadi buat cowok-cowok sekalian ya, jadi jangan tembak seseorang lewat DM atau lewat WA. Datang ke rumahnya, kenalin diri lu dulu kepada orang tuanya. Coba lihat apakah respon orang tuanya, ya membuka sebuah komunikasi yang jelas. Tunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya dengan semua kelemahan-kelemahan lu ya guys ya. Ya ini memang gak gampang sih. Kita kan cenderung mau jadi seseorang yang seseorang yang mungkin layak lah buat anaknya gitu ya. Tapi gue sih amat yakin bahwa kekurangan kelemahan kita itu kalau kita berani menyingkapkan ya, berani ngomong, itu menjadi sebuah nilai tersendiri yang membuat orang tuanya atau pasangan kita itu menjadi bisa terapresiasi ya, bisa ngelihat bahwa ini orang gentle gitu ya, mau mengakui kelemahannya. Karena kalau kita terus mencoba untuk menutupi diri dengan topeng-topeng, dengan ya kosmetik dunia lah, yang supaya kita nampak layak menjadi pasangannya, rasanya suatu kali kelak kita akan menuai akibatnya, yaitu
ya kita bisa apa ya? Kita bisa kecewa. Kecewanya tuh bukan kepada orang lain, kecewanya kepada diri kita sendiri. Karena kita merasa selalu ingin menjadi look perfect, ya. Yang nggak penting, nggak perlu. Karena kita ini nggak bisa dinilai sempurna itu oleh orang yang memang nggak ngerti kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, itu justru menjadi sebuah nilai yang positif buat orang lain. Ya, authenticity itu penting banget. Ya, authenticity itu penting banget dalam sebuah relasi. Jadi guys, apakah yang dilakukan oleh beliau ini meminta pertanggungjawaban? Saya pikir ya bener juga sih, nggak ada salahnya ya. Ya paling nggak gini, pada waktu kita berpacaran, kita harus belajar menghormati pasangan kita karena kita sedang mewakili our family gitu loh. Kita sedang mewakili keluarga kita. Jadi waktu kita belajar untuk menghormati pasangan kita, pada saat yang sama kita belajar menghormati keluarganya. Nah, pada waktu kita belajar menghormati keluarganya, kita sedang menghormati Tuhan yang menciptakan sebuah keluarga dan yang menciptakan pasangan kita juga, guys. Ya, jadi pada waktu kita menghormati ciptaan Tuhan, pada saat itu kita menghormati Sang Penciptanya. Nah, itu kita harus tetap ingat, guys. Sehingga kita tuh belajar untuk tidak lagi mengambil sebuah prinsip gue sama dia itu seperti dunia itu milik berdua, yang lain ngontrak. Udah nggak bisa, itu udah nggak berlaku, guys, gitu. Udah nggak berlaku. Karena pada saat kita representasi keluarga kita dan juga merepresentasi keluarganya, nah kita belajar untuk saling menghormati. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kita melakukan sebuah pelanggaran kepada pasangan kita atau sebaliknya, yang menuai malunya tuh bukan lu aja gitu, yang menuai malu tuh keluarga kita juga gitu ya. Makanya gue tetap yakin bahwa seberat apapun dan seheboh apapun lu putus dari pasangan lu, itu harusnya tidak memberikan beban rasa malu kepada keluarga lu. Jadi ada baiknya kalau memang harus selesai putus, ya kita putusnya baik-baik, ya ngomong juga gitu kepada keluarga, dijelaskan ya masalahnya apa, lalu mungkin kita menunggu waktu yang lebih lama untuk bisa ketemu lagi dan lain sebagainya. Ya kita jelaskan saja apa adanya. Ya itu lebih apa ya, lebih terhormat gitu ya, lebih terhormat. Jadi kalau teman-teman sekalian yang hari ini lagi berpacaran atau mungkin nanti akan berpacaran, ingat-ingat bahwa ini bukan cuma sekedar gua sama dia, tapi ini gua dan keluarga gua dan dia dengan keluarga dia, dan keluarga masing-masing ini adalah sebuah gambaran ketika Tuhan menciptakan unit keluarga. Kan kemanapun juga lu pergi kan sebenarnya kalau lu tahu tujuan lu menikah, kan menikah yang menginisiasi Tuhan. Jadi kalau yang inisiasi Tuhan, maka kita juga harus respect dong sama programnya Tuhan ini, sama apa yang Tuhan ciptakan ini, sekeluarga ini. Jadi kalau kita nggak bisa menaruh respect di dalam sebuah relasi pacaran saja, gimana kita bisa menaruh respect dalam sebuah relasi pernikahan nantinya. Dan sekali lagi guys, ini juga menjadi himbauan ya mungkin kepada kita sekalian, kalau waktu kita berpacaran lalu ada sebuah suara yang negatif dari pihak keluarga manapun, itu ada baiknya jangan sampai kita cuma mikir gini, gue udah cinta, gue udah kandung cinta. Nggak bisa guys ya. Kita harus melihat bagaimana keluarga-keluarga atau lingkaran inti itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk kita belajar peka mendengar apa yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita itu sama-sama pelajari. Dan sekali lagi ingat gini guys, di dalam pacaran atau pernikahan, kita ini bukan sekedar mau mencari kebahagiaan ya buat kita atau buat dia, bukan. Kita belajar untuk saling membahagiakan. Kita bisa membahagiakan bukan cuma diri gua, tetapi orang-orang di sekitar kita, termasuk pasangan kita. Nah, kalau lu belum punya kebahagiaan, gimana lu bisa membagikan kebahagiaan itu? Makanya gue tetap yakin lu harus temukan dulu bahagia di dalam Tuhan. Karena itu satu-satunya jalan supaya lu bisa belajar untuk membahagiakan pasanganmu atau membahagiakan keluarga pasanganmu. Ya, lu harus punya dulu tuh. Kalau lu nggak punya, gimana lu bisa bagiin? Jadi lu harus punya kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, kebahagiaan di dalam Tuhan itulah yang menjadi modal untuk lu untuk bisa membahagiakan orang lain, walau mungkin feedbacknya itu nggak seperti yang kita inginkan. Ya, kita nggak kecewa. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah lebih dulu mencintai gua.
kalau dia sudah mencintai gue dengan apa adanya, maka kemampuanku untuk mencintai itu bukan berasal dari aku, tapi dari Tuhan. Makanya gue yakin sih, mencintai, memaafkan, mengampuni itu bukan tindakan manusiawi, tapi itu tindakan ilahi yang bisa dikerjakan hanya di dalam kasih Kristus yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Nah, di dalam diri Dialah sebenarnya kita bisa menemukan cinta yang sejati. Jadi cinta yang benar itu hanya kita bisa lakukan waktu kita benar-benar sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan yang benar. Ya, sekali lagi, kalau gue belum mengalami cinta di dalam Tuhan, gue belum mengalami bahagia di dalam Tuhan, ya mustahil kita bisa membahagiakan orang lain atau mencintai orang lain, karena kita nggak punya sesuatu untuk kita bisa bagikan. Yang lucunya nanti apa yang terjadi? Kita justru membutuhkan cinta orang lain, bahagia yang bisa kita terima dari orang lain, yang membuat kita tuh bisa hidup. Dan kita pasti kecewa. Pastilah kita pasti bakalan kecewa. Karena apa? Karena manusia berdosa, gak ada yang sempurna, guys. Ya gimana pun juga dia sempurna di hadapanmu, ya pasti akan ada celah-celah yang membuat kita tuh bisa kayak bisa kayak ya mungkin sakit hati, ya mungkin terluka. Itu manusia gitu. Kita mau berharap apa kepada manusia yang berdosa, sama dengan gua juga dan lu juga manusia yang berdosa gitu loh. Jadi kalau kita sama-sama nggak sempurna, kita hanya bisa berharap cinta yang sempurna daripada Tuhan untuk mengikat sebuah relasi. Ya, oke. Jadi ini adalah beberapa hal yang gua mau bagiin buat teman-teman yang gua teringat ya, dan gua yakin sekali bahwa cinta kasih Kristus itu sudah lebih dari cukup buat lu. Ya, untuk bisa menjadi elu apa adanya di hadapan Tuhan dengan semua kelemahan dan kekuatanmu, dan di dalam gambar diri yang jelas di hadapan Tuhan itulah lu bisa belajar untuk menjalin sebuah relasi, baik itu berpacaran atau di dalam pernikahan, sehingga lu tahu bahwa jangan cari pacar yang nggak tahu tujuan hidup. Ya, jangan cari pacar yang nggak tahu tujuan hidup, karena kalau dia aja nggak tahu dia mau kemana, masa lu mau ikut dia yang sama-sama bisa kesasar bareng. Ya. Jadi kalau misalnya dia belum tahu tujuan hidup, ya lebih baik dia suruh gumulin dulu panggilan dia di hadapan Tuhan itu apa. Baru setelah itu kita berdoa supaya tujuan hidup kita itu bisa partnering, ya sama-sama kepada sebuah destinasi yang pasti. Sekali lagi, gue bukan naif. Gue yakin wajah, penampilan, hobi, cara komunikasi dan lain sebagainya itu penting, guys. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menemukan tujuan kita dan tujuan dia di hadapan Tuhan, panggilan yang sama-sama nih, kita mau mengasihi Kristus yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Itu menjadi poin penting, karena dalam perjalanannya semuanya bisa berubah, ya. People change, ya. Manusia pasti akan berubah. Jadi waktu pertama kita pacaran, setelah 5 tahun pacaran, pasti akan ada banyak perubahan. Jadi jangan berharap dia akan terus begitu. Kalau dia terus begitu, maka jadi ragu, jangan-jangan dia bukan manusia, dia Tuhan. Karena hanya Tuhan yang nggak berubah gitu. Jadi kalau dia setahun 2 tahun dia berubah, ya itulah manusia gitu. Ya, di dalam perubahan kadang kita takut. Ya kita nggak siap dengan sebuah perubahan. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah berubah mencintai lu punya sebuah kepastian bahwa apapun yang terjadi, lu akan baik-baik aja. Ya, lu akan baik-baik aja. Karena Tuhan nggak pernah berubah mencintai lu. Ya, tetapi manusia walaupun dia bisa berubah, walaupun dia bisa mengecewakan, tapi itu tidak membuat hati kita tuh hati kita tuh jadi pahit, karena kita tahu bahwa cinta Tuhan sudah lebih dari cukup buat kita. So guys, inilah beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Dan sekali lagi, gue nggak mau komentar terlalu banyak ya, walaupun di dalam video Felicia Tisu dengan Felicia Tisunya ya, di channelnya itu ya saya ngerti sekali lagi ini masalah emosional, jadi kadang-kadang juga agak kurang ada sambung menyambungnya ya tiba-tiba yang dikutip adalah perkataan Gus Dur misalnya, ya gua nggak tahu juga itu mau dibawa kemana sebenarnya kalimatnya, tetapi ini mungkin sebuah ungkapan kekecewaan yang sangat amat besar ya, dan saya memahami itu, dan saya tetap berdoa supaya Felicia Tisu ya itu tetap punya sebuah pengharapan ya. Saya lihat di kalungnya itu ada gambar salib ya. Saya nggak tahu apakah Katolik atau Protestan, tapi apapun itu, siapapun engkau dan apapun agamanya, saya ya berdoa yang terbaik lah buat dia ya. Oke, sampai di sini dulu video tentang relasi pacaran ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria, dan jangan lupa untuk share video ini, tekan tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya channel ini, supaya bisa mendukung pelayanan ke depan, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Goodbye.